Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat yang tak terhingga, nikmat yang melimpah. Andaikan kita mencoba untuk menghitungnya, dipastikan manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Maka upaya yang harus kita lakukan adalah mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebagai panutan bagi umat manusia di dalam kehidupan beliau, perjuangan beliau sebagai seorang rasul yang menjadi ikutan. Semoga kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah, yang cinta Rasulullah dan bersama beliau di dalam surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang kaji awak. Masih ayat 1 surah Al-Isra tafsirnya. Kita bicara pasara bihi hatta utitu Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan atau diperjalankan bersama Buraq sampai kepada Baitul Maqdis. Nah, sebelum itu kan memang patang kita menceritakan tentang gambaran perilaku manusia yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Patang baru dua perilaku. Itu adalah yang baik-baik, yang elok-elok. Nah, kalau kita simpulkan dari apa yang Allah perlihatkan, yang pertama adalah orang yang gemar berinfak, bersedekah. Itu adalah gambaran makna dari orang yang diperlihatkan Allah atau yang dilihat Rasulullah, orang yang bercocok tanam. Menanam padi, tumbuh, gadang, disabi, tumbuh lebih dia. Itu gambaran orang yang rajin mendermakan hartanya. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah adalah orang yang istiqomah, orang yang konsisten, orang yang teguh mempertahankan agamanya, mempertahankan keyakinannya. Sehingga orang seperti itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad membawa bau harum yang semerbak. Itulah hasil atau buah dari perjuangan orang yang istiqomah dengan agamanya. Apapun kondisinya, dalam kondisi apapun dia tetap menjaga dan mempertahankan akidah, keimanan dan agamanya. Lalu kemudian ternyata di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul, kalau dicari secara jumlah yang tercatat di dalam kitab, justru gambaran orang baik itu terlihat sedikit. Berarti banyak potensi atau yang terjadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Artinya adalah perilaku
yang dilakukan sebaliknya. Contohnya, kalau yang baiknya tadi adalah orang yang rajin berinfak, kemudian teguh dengan agamanya. Berikutnya yang beliau lihat adalah orang yang enggan sholat, orang yang barik sholat. Gambaran orang yang barik sholat tu nampak di Rasulullah manusia nan kapalonyo nyotokok surang, nyopukul kapalonyo kok. Joanya pukul, diambil batu, kemudian diampuknya batu ke kapaloi. Makwe batu pada kapalo. Dia du batu yo kapalo ko mana pecah. Pecah kapalo. Kalau lah kapalo pecah tu berdarah, luko, cair. Yang memukul kapalonya tu bukan orang lain. Inyo surang. Dia sendiri yang memukul kepalanya. Nyuan tuan-tuan, nyuan pampuan, nyuan andehan. Berdarah. Pecah. Tak kaji Rasulullah, tak cengang Rasulullah. Dari keterkejutan dan ketercengangan itu Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini siapa wahai Jibril? Kok sampai kapalonyo nyolo tukang pukul surang, inyolo tukang toko surang, inyolo na mampu kapalo surang. Bala orang eka, le normal orang eka, li waras eka, li cegah orang eka. Itulah potret atau gambaran umatmu wahai Nabi Muhammad. Kalau tadi kan ada peluang potensi baik, kalau kini ada problem, ada masalah yang dinilai kecil orang kini menyimpang anomali, inyo surang namun kok kapaloe. Tentu menghadirkan pertanyaan bagi Rasul. Dijawablah oleh malaikat Jibril. Mereka itu juga umat engkau wahai Muhammad, umat yang baik. Umatmu yang kapalonyo bare melakukan sujud. Jadi kapalo awak ko awak sujud kepada Allah. Jangan sampai bertanya lu, bagaimana kau sujud ke bawah tu awak tu, di bawah tanah Tuhan. Maka kiblatnya sujud itu tadi yo ke bawah. Itu kiblatnya sujud namanya. Kalau sujud tu ke bawah. Dan itu nendak nama iblis. Iblis ke ongas, kagadang-gadangan, sombong, dek maraso lebih baik, asal penciptaannya dari api, Nabi Adam dari tanah, lah ditapu ala da dua dia pilih kau mangaden kasujud lo ke Adam, dia dari tanah, wakdennya dari api je. Nyolah lamolo makan garamnya. Jadi begitu yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad apa model dakwah yang harus dilakukan. Maka solat ikulah perintah Allah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad di dalam mi'raj beliau. Dibandingkan dari ibadah-ibadah yang lain, semuanya adalah disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi beda dengan solat. Solat perintahnya itu adalah dijemput, dibawa langsung dari Rasulullah SAW, dan itu pun melalui melalui sebuah dialog konfirmasi dari senior beliau Nabi Musa. Nabi Ibrahim lewat aniangnya Nabi Ibrahim nak do bertanya. Nah Nabi Musa kok memang orang Israel, umatnya Bani Israel, memang orang kritis. Kritis bana, kemudian agak skeptis lah. Nyo agak nyinyir.
kepo si orang kini kau. Li tahu mama kepo tu. Madul istilahnya pengen tahu penasarannya. Karena inginnya Nabi Musa itu ini lebih hebat. Mohon maaflah begitu dalam sejarahnya. Kesombongan Nabi Musa kok kan pernah ditegur loh, Dek. Allah Subhanahu wa taala melalui cerita jo Nabi Khidir. Ali karena Nabi Khidir lah. Kan agak tanu sete tu tak akuan ada Nabi Musa ga. Nak donan santiang dalai selain den oleh. Nak dona lebih hebat dari den oleh. Jangan lebih santiang lain. Jangan lebih hebat lain. Kok suara den dari kok den bagak barani, gagah, gadang, tinggi, kuat, banyak pengikut. Nyo ketika nanggak lebih-lebih banyak tu ya agak sombong leste. Mohon maaf, ikut gambaran lalu ditegur Allah. Baraja lah celai. Mengaji celai, tambah kaji celai. Ado ni ndak ado dapat dengkau ado orang lain. Ndak kasado dapat dengkau do. Dek dapat teguran tu penasaran, sia tu wahai ya Rasul, siana lebih hebat dari ambo. Di mata tampe ambo baguru ka beliau, ambo baraja ka beliau. Nah, ditamuilah disebutkan di dalam Al-Quran tempat bertemunya dua laut. Di situ engkau bawalah ikan di malapeh laut kau tadi, di situ keberadaannya. Nah, takatu mengko hadis yang menggambarkan Nabi Musa itu, beliau itu mencari guru karena disebutkan ado yang lebih alim darinya. Jadi di orang nan alim, datangi, temui, baraja sama beliau, tuntut ilmu itu. Maka li anna ziyadatul ilmi matlubah. Sesungguhnya bertambahnya kaji, bertambahnya ilmu itu adalah dicari, ditemui guru. Nah itu. Nah, Nabi Musa kok tanya ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau bertemu dengan Allah Ta'ala, apa yang dia Allah ke engkau? Aka ganti buah tangan, oleh-olehnya. Sebab Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim nak do bertanya ke. Nak do kepo-kepo, istilahnya istilah tersenyum je. Tiba di Nabi Musa nyo gali sadalam-dalamnya nyotanyo. Jadi ada ulama yang menafsirkan begitulah karakternya orang Israel itu, memang kritis, nyo mencari secara detail, dan inyo memang merasa lebih hebat. Ditanya, Allah menfardukan kepadaku, dijawab dari Nabi Muhammad, difardukan Allah kepadaku dan kepada umatku solat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa tentu orang yang sudah berpengalaman mengurus umat, lah setidaknya lah ada gambaran bayangan kecenderungan umat kau. Nah, Nabi Musa menariknya adalah beliau kau menyampaikan berdasarkan data dan fakta. Tidak sekedar nojo do, tidak sekedar mendebat dia, tidak sekedar mengalahannya, tetapi adalah beliau sampaikan, wahai Muhammad, kok dulu kayo dulu ambo, kok soal mengurus umat lah ambo dulu. Gambaran umat ambo gadang-gadang, kuai-kuai, tinggi-tinggi, alai. Pokoknya nan banyak berlebih lah. Sementara umat engkau ngenek-ngenek, kadi-kadi, stunting, nama stunting, atau alai pamaleh, lamah. Maka taluk lo dia 50 kali sehari semalam. Tu balai, wahai senior. Nah, dodo balik ke Allah Ta'ala, minta keringanan. Berarti dalam teori lobby negosiasi diajar dari Nabi Musa bahwa ketika ada sesuatu yang mungkin tak taluk dewa, nak mampu dewa, yo dikonfirmasi minta keringanan. Boleh.
Kenapa tidak? Oh, berarti ada peluang. Balik kepada Allah, kemudian bertamu, kemudian menyampaikan permohonan itu dan minta keringanan. Allah merespon apa keinginan hamba. Allah respon, berikan kemudahan, dikurangi limu. Begitu seterusnya Nabi Musa memang berharap. Karena baka ba'alah Nabi Musa rasul-rasul yang sebelumnya tu umatnya alum bisa masuk surga oleh sebelum masuk Nabi Muhammad. Begitulah keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad, tak masuk kita umatnya sekali. Saking keponya Nabi Musa tu sehingga minta kurang tarui. Bara tinggal limu. Dek Nabi Musa masih minta je boleh. Akurannya lalai. Dan Nabi Muhammad di situ loh beliau punya kecerdasan, tentu harus adolo nalaren. Dia gia Allah Taala lah dikurang-kurang tuh itu minta anu lo, minta perai lo. Itu kojo nak nama tuan yang dibawa nama lain. Itu Nabi Muhammad bertahan lo dengan prinsipnya lah. Wahai senior, nan pasan engkau nasihat engkau sekian kali lah yang bodanga lah mau perjuangkan. Tapi kalau lah tinggal limu kololai, kau kadi minta lo balia, tuang muih lai, tu abih lai. Di situ lo kunci. Nak mau malaweh kasadua aja dah. Beliau sampaikan 5 waktu sehari semalam yang Allah fardukan kepadaku dan umatku, 1 kali itu bernilai 10. Berarti kalau 5 bernilai 50. Yang dikerjakan sekarang dengan 5 kali waktu nilainya sama dengan mandat semula yaitu 50. Itu ibadah yang dijemput di dalam Isra. Tetapi sebelum itu dijemput dan diperintahkan Allah, sudah digambarkan betapa umat dari Nabi Muhammad anggan balik kapalue sujud kepada Allah. Dengan kesombongannya, dengan keunggasannya, ndak namuh kapaluku sujud anggan. Itulah yang diperlihatkan mereka yang memukul kapalunya surang. Inyo nama nokok-nokok kapalo surang. Inyo nama pampuk kapalo surang. Masuk kategori semuanya bisa saja adalah tidak mengerjakan sama sekali. Karena definisi enggan tu kan sama jo nak namuh namanya. Kece orang tua wak disuruh api kalapau palase namanya. Ndak muah dah. Ndak janje. Itu jadi keengganannya itu adalah diartikan ketidaksediaannya untuk mendirikan sholat itu, kemudian ndak namuh sujud. Itu gambaran potret perilaku manusia lah disampaikan bana. Ndak ada cerita umat muslim kau ni ndak tahu tentang kewajiban sholat. Siapa umat muslim yang di data ndak tahu jo sholat, kewajiban sholat. Berarti aspek pengetahuan, aspek kognitif jo hampir semua umat muslim tu tahu tentang kewajiban atau fardunya sholat. Berarti itu tahu tuh. Kemudian soal mampu, pasti semua umat muslim itu kalau di luar nasaki yang uzur dipastikan mereka mampu untuk mendirikan sholat. Kalau menurut teori kan mau dulu, tetapi di sini soal kemampuan mampu, tetapi yang tidak ada itu adalah kemauan. Itu orang nan anggan tu tadi, tidak namuah dah. Itu nanti balik ke bawa kapaloi, ndak babadan lain. Itu dan agak aneh. Oh yo bangga Kolombo tuangku mo poso lai.
bazakat sedekah mulai, babuik bayi lai, tapi nak sama yang cie ko ni ndak ada dia bonye. Aku kejumai lagi julah, aduh jo kejumai ya nama itu. Mangko disabuian di Allah Taala di dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Memang iyo sambayang ko bare. Karena kan sambayang ko gerakan dari iman gua. Iman yang menggerakkan, kemudian ada kesediaan awak, ada kemauan awak untuk mendirikannya. Yang mampu mendirikan itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka merasakan ketika mereka mendirikan salat, mereka bertemu dengan Allah. Maka ada adab-adab salat, ada hayat-hayat salat, ada rukun-rukun salat. Itu adalah tentang kewajiban dari manusia. Sedangkan perintah salat koje baca pui, berarti ikolah disebut kapalue. Kapalue ke. Bahkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nan pertama ditanyo nan diaudit kepada manusia ko kasadonyo adalah salat. Pertanyaan pertama di situ. Kalau dalam teori persyaratan, kok persyaratan pertama, lului ujian pertama lu, untuk bisa di tingkat nasional lulus kompeten lu. Lulus kompeten tu nanya lo ke provinsi. Yang pertama persyaratan pertama dia nak lulus itu, maka lu masuk tahap berikutnya. Persyaratan utamanya di situ. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti mereka mendirikan agama sebegitunya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya diumpamakan seolah-olah seakan-akan mereka merobohkan agama. Itulah gambaran yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang keengganan manusia mendirikan sholat, diilustrasikan seperti orang yang memukul kepala mereka sendiri. Mengko kapalo di situ simbol dari sujud. Kapalo ke bawah pinggu kate. Itu yang nampak nambuhu Kok nang kadua na nampak ada orang memakan kayu baduri, batu kayu baduri, kemudian batu ada pohon zakum namanya, ada pohon zakum, ada pohon dari baduri kare, kemudian nama tu batu-batu tu dimakan di daru dikunyah-kunyah Ambo di TikTok adalah nampak ada orang nama makan-makan tu viral dia acuk je mencecah-cali macam-macam nama muncul-muncul mau makan nak makan ule-ule lama dia makan barang-barang mantah macam-macam lah kini kau nak nampak kok makan so nasi sekadang lah itu nak acuk lama kau. Nanti digambarkan ada manusia yang memakan pohon baduri, pohon zakum, kemudian itu pokoknya nang kare-kare nang dimakan tu ternyata dimaknai itu gambaran orang yang enggan bersedekah. Kalau tadi nampak adalah orang rajin berinfak bersedekah yang baiknya seperti bercocok tanam. Ternyata ya itu namanya memantapkan takbirnya tuh, memantapkan takbir rasonya Allah. Itu kan istilahnya menghadirkan khusyuknya, karena itu kan permulaan, karena sholat itu dimulai dari situ. Jadi nado
Ayo tu istilahnya kalau awak mencari secara positif nak do istilah memantapkan niatnya di dalam takbir itu kan niat dalam takbir itu kemudian dia bangkit Allahu Akbar. Di situ mulai ndak bolehnya awak beraktivitas yang lain di luar yang ditetapkan di dalam aturan solat. Tapi bawa takbirnya 2 kali nak do penyebutan ndak do syariat itu. Manya bilo ndak sah lo sembahyangnya kalau ndak 2 kali takbir. Tu mungkin takbir intiqal mesti gitu mah. Awak takbirnya adalah takbiratul ihram. Di situ dan mi'raj. Dan mi'raj itu adalah pada saat takbiratul ihram. Itu makamnya adalah makam mi'raj. Jadi kadang-kadang aku kan awak bukan punya membaca Allahu Akbar takbir pertama tu rasanya alun masuk lagi ulang lagi kan ada. nggak masalah. Lalu masuk Rasulullah kan rasul di situ tuh. Nah jadi masalah tuh menyebutkan kalau ndak 2 kali nak sah tu tu yo gak berbeda kan tak kau dulu kitab adanya. Mau ulang balik tu bah. Mau ulang balik istilahnya alun masuk dan balik. Iya. Karena kan awak menghadirkan 6 solat tu kan mulai di situ. Start itu harus masuk deh. Mai dia masin kau sek alun ni dia dah. Tik alun ni dia dah. Ai dia baru mulai ya wa istilah natakan median masin auto tadi lah. Lu ni di masin ni dah. Tentu diulang ya start kau. Ada. Nah, nak boleh tu membuat hukum sendiri. Membuat hukum sendiri nak sah kalau nak 2 kali takbiratul ihram je. Itu pandai-pandainya membuat itu. Nah, jadi itu gambaran dia kakak pai capek. Makanya yang berikutnya adalah tentang betapa ada yang enggan jo berinfak, enggan bersedekah. Itu digambarkan orang nama makan batu dan makannya. Kau cie mampu batu, akhirnya mau makan batu Artinya adalah hak orang lain yang seharusnya dikeluarkan dengan berbagi dimakanin. Itulah gambaran dan buruk dari manusia yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad. Digambarkan seperti itu berarti kan berpulang kawak lagi. Maukah awak seperti mereka atau tidak? Tentu awak berselindung kepada Allah, jauh awak dari itu nih, jangan sampai takatu awak, karena itu adalah bahagian dari yang tidak baik, yang tidak baik yang Allah perlihatkan, yang seharusnya manusia memang tumbuh rasa kesadaran. Ada pula hak-hak orang lain, ada pula yang sebenarnya mereka membutuhkan keberadaan kita dengan apa yang kita miliki atau dari apa yang kita usahakan. Karena ternyata apunan kecil awak nan punya awak, apunan buah hasil dari usaha awak, ternyata di dalam itu menumpang adalah rezeki orang di situ. Semoga awak nak do sampai memakan kayu baduri, kayu kareh, kayu batu, batu tu guys. Itulah digambarkan seperti zakum. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada juga nampak dan Nabi kalau baca orangnya seperti orang pezina. Nampak dan Nabi itu sesuatu yang mencengangkan pula. Ada manusia, sekelompok manusia di tangan suhu ada daging anca, harum, barasiah baru. Di sebelah kidai, tangan kidai, daging busuk, bau ule-ule. Itu dah dimakan. Kau nak menimbulkan pertanyaan lo dan Nabi. Ba'alo lah ulang kecik Nabi. Lah jaleh ada daging yang ancak, yang barasiah. Harum lo tu leh. Kau dimakan lama. Ndak itu dah nikmati doh. Ana dimakan.
Daging busuk nang bulu lek nang buak tu. Itu nanya makan. Tentu memberi Rasul bertanya, kok ada manusia takak koye? Adolah. Tu siapa orang eko? Kecik Nabi ke malaikat. Umat engkau mah nan baawe eko. Inyolah punya istri, inyolah punya suami. Itu nan diumpamakan daging nan nancak nan harum yang halal tu tadi nan di sebelah suhu itu. Tapi inyo berzina, inyo berselingkuh dengan yang lain. Dimakannya daging nan busuk boleh nan halal tu. Itulah nan menjadi tantangan supaya mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat yang halal sudah ada. Nikmatilah yang halal tu. Cara menikmati tasarahlah lah dijalahan di dalam Al-Quran. Kok rumah nisaukum harsul lakum. Kalau rumah tu samojo sawah ladang. Datangilah acara lah, membek bahagia, membek senang. Itu na jalan, itu nan punya awak. Mangkonyo nan di rumah tak kata pulau balo membuat ampulai itu bahagia dan tentram di rumah. Aku kadang-kadang ditanya bang kata tiba di rumah awak ye boh ye berang ye nak nyaman ye di rumah tu dah ancam melelewah aja keluar. Kecialah kan nyaman lo dan di luar tu. Di lapuh lo dan di luar tu kerana di luar tu ketika lah jadi punyoinya ndak lo adalah samo lo tak katu lo kiro jo. Akhirnya adalah menimbulkan kekecewaan. Tetapi di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu diperlihatkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Iko problematika gambaran dari perilaku umat dan Rasul harus memberikan solusi jalan keluar, pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan mana yang dibenarkan menurut Islam. Lah itu tiga tu elu, tiga tu nan calah dua nan buat ele tiga tu. Ko je lu kita ini manungan betapa memang digambarkan, diperlihatkan perilaku-perilaku yang baik dan banyak yang tidak baik. Nah, tidak baik berselindung wa Allah Ta'ala, ya Allah, jagolah kami ya Allah, jauhlah kami dari godaan syaitan ko ya Allah, sehingga kita tetap istiqamah berbuat baik, kemudian jauh dari segala perbuatan yang tidak baik. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam